Ya, oke. Ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Leng Wuchang menjelaskan kepada Tian Yuan jika Kaisar ikut campur dalam rencana mereka dan dibantu oleh Fang Qiubai. Nah, terkait hal ini sudah Mimin jelaskan sedikit di video sebelumnya. Intinya Leng Wuchang berpikir jika Kaisar membocorkan informasi kepada Zovan, walaupun kenyataannya Zovanlah yang mendapatkan informasi itu sendiri berkat intelijen yang ia buat. Kembali melanjutkan pembahasan minggu lalu, Nenek Chu Bijun yang mendapatkan sebuah batu giok informasi merasa terkejut dan menjatuhkan batu giok tersebut. Semua orang pun bertanya, "Nenek, apa yang terjadi?" Dan ternyata di dalam batu giok tersebut menunjukkan atau menjelaskan bahwa Pavilion Qianlong memutuskan bantuan mereka. Ya, setelah beberapa bulan Qianlong House mengirimkan bantuan akan tetapi selalu dihadang oleh gerbang kekaisaran, dan karena kerugian mereka terlalu besar akhirnya mereka pun memutuskan untuk menghentikan bantuan, yang artinya kali ini Huayu Building hanya seorang diri saja. Nampaknya wajah mereka terlihat sangat putus asa, tidak ada lagi harapan. Lalu pada akhirnya Nenek Chu Bijun pun membuat sebuah keputusan. Baiklah, karena sudah seperti ini, aku akan membagi kalian menjadi 5 tim. Dan tengah malam nanti kita akan bergerak untuk melarikan diri. Aku tahu pasti akan ada pengorbanan, tapi setidaknya itu lebih baik daripada kematian setiap orang. Dan tengah malamnya 5 tim tersebut pun mulai bergerak. Mereka dipimpin masing-masing oleh seorang pengawas. Tentu saja itu juga merupakan serangan kejutan bagi aliansi gerbang kekaisaran. Apalagi pertahanan mereka sedikit melemah di malam hari. Tapi sayangnya walaupun awalnya kelompok Huayu Building unggul, tapi karena rencana mereka telah ketahuan, para pemimpin dari setiap rumah pun mulai muncul. Entah itu Lin Runfeng, Yan Bogong, dan juga Yao Wansan. Dan dalam sekejap, satu tim pun dibersihkan dengan sangat mudah. Lin Runfeng awalnya ingin menghabisi pimpinan dari tim tersebut, tapi Yan Bogong menghentikannya. Ia berkata, "Aku akan menginterogasinya. Aku memiliki sebuah pil yang dinamakan pil 100 semut. Saat meminumnya, maka tubuhnya seperti digerogoti oleh 100 semut." Tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan rencana dari Huayu Building. Tapi nampaknya rencana tersebut tidak berjalan semulus yang mereka kira. Butuh 1 jam untuk pengawas tersebut membuka mulutnya. Tapi sayangnya saat si pengawas mulai berbicara, ia malah tertawa dan berkata, "Walaupun aku memberitahukan ini, tapi kalian sudah terlambat. Ini adalah serangan pengalihan. Nenek dan yang lainnya telah melarikan diri." Mendengarkan hal tersebut membuat Yan Bogong dan juga Lin Runfeng gemetar. Tentu saja mereka sangat bingung apa yang harus mereka sampaikan nanti kepada Regen Estate, karena Nenek Chu Bijun dan beberapa orang Huayu Building telah melarikan diri. Adapun Yao Wansan, wajahnya nampak sedikit senang terkait dengan hal tersebut. Di lain sisi, akhirnya Nenek Chu Bijun dan orang-orangnya berhasil melarikan diri. Tapi sayangnya ia juga mendapatkan kabar jika salah satu tim harus mengorbankan diri agar mereka bisa berhasil lolos. Tentu saja itu adalah pengorbanan yang menyedihkan bagi setiap orang. Tapi walau begitu, salah satu pengawas pun berkata itu adalah hal yang wajar dan mereka bahkan rela mengorbankannya
nyawanya untuk keselamatan orang-orang di Huayu Building lainnya. Tapi sayangnya tak kala mereka beristirahat sejenak, mereka pun merasakan orang-orang mendekati kelompok Huayu Building dan ternyata itu adalah rombongan dari lembah Yaoming. Tentu saja itu membuat semua orang terkejut. Bagaimana bisa mereka bergerak begitu cepat dan mengetahui rencana dari Nenek Chu Bijun yang memimpin mereka adalah penatua ke-7 dan juga penatua ke-5. Ya, ternyata informasi tersebut sudah bisa diramalkan oleh seseorang pria, yaitu Yao Ming. Berkat arahan Yao Ming, orang-orang dari lembah Yaoming pun bergerak cepat dan mereka bahkan berhasil menangkap 4 tim lainnya yang melarikan diri. Hanya saja di antara mereka belum ada Nenek Chu Bijun. Berkat itu pula Yao Ming mendapatkan pujian dari para penatua. Ia bahkan digadang-gadang sangat jenius dan hampir melampaui gurunya, yaitu Yao Kiki. Adapun orang-orang dari Huayu Building tentu saja mereka pun mengira jika mereka sudah selesai, tidak ada lagi harapan. Tapi tiba-tiba suatu hal tak terduga pun terjadi. Yao Ming mengetahui jelas di manakah tempat Nenek Chu Bijun dan yang lainnya bersembunyi. Akan tetapi ia memberitahukan arah yang berbeda kepada tim pengejaran. Dan karena semua orang mempercayai Yao Ming, mereka pun hanya mengikuti arahannya. Tentu saja itu membuat Nenek Chu Bijun terkejut. Kenapa Yao Ming menyelamatkannya? Dan tak kala Yao Ming menampakkan dirinya kepada orang-orang Huayu Building, Nenek Chu Bijun pun menundukkan kepala dan berterima kasih. Lalu ia bertanya kenapa dia menyelamatkan orang-orang di Huayu Building. Dan sambil tertawa, Yao Ming pun berkata, menyelamatkan kalian? Tidak, katakan saja pada Zofan jika ia telah berhutang 1 kepadaku. Tentu saja alasan tersebut membuat Nenek Chu Bijun terkejut. Bagaimana bisa Zofan membuat seseorang seperti Yao Ming berpihak kepadanya dan mengkhianati rumahnya? Itu adalah hal yang sangat sulit. Tapi beberapa argumen mulai terlintas di benak Nenek Chu Bijun. Setelah mereka meninggalkan Huayu Building, mereka mendapatkan kabar jika Zofan telah menghancurkan lembah Yaoming. Dan itu nampaknya membuat seseorang sekaliber Yao Ming menginjakan 2 kakinya. Pertama untuk gerbang kekaisaran dan yang kedua untuk Zofan. Yang intinya ia membuat kredit jika pada akhirnya gerbang kekaisaran hancur, ia masih bisa berpindah atau bergabung dengan keluarga Luo. Dan sebelum meninggalkan Nenek Chu Bijun, Yao Ming pun berkata, aku bahkan tidak tahu pada akhirnya siapakah orang yang aku dukung. Lalu tak lama kemudian rombongan Nenek Chu Bijun pun bertemu dengan seseorang. Ia pun berkata, Nenek, atas perintah pelayan Zuo, kami telah lama menunggumu di sini. Ya, itu adalah Qiu Yanhai dan juga Shu King. Awalnya anak-anak dari Huayu Building mengira itu musuh, tapi tak kala mengetahui jika itu adalah penatua dari keluarga Luo, mereka pun nampak tenang. Nenek Chu Bijun pun mulai mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka berdua dan membantu pelarian dari Huayu Building. Tapi Shu King dan juga Qiu Yanhai mulai bertanya, Nenek, aku sama sekali tidak paham. Bukankah pelayan Zuo telah memberikan informasi kepada kalian dari berbulan-bulan lalu jika akan terjadi penyergapan? Jadi kenapa kalian bisa sangat terlambat? Tentu saja pertanyaan tersebut dimaksudkan agar Nenek Chu Bijun menjadi malu. Dan tentunya keduanya sudah mengetahui alasan hal tersebut. Mereka tidak mempercayai Zofan karena telah mencuri akar bodi mereka. Tapi Nenek Chu Bijun juga tidak bisa menceritakan atau menjelaskan alasan sebenarnya. Yang artinya Nenek Chu Bijun cuma bisa ngeles aja dan membuat sedikit
alasan konyol. Adapun Qiu Yanhai dan juga Shuking, mereka hanya tertawa di dalam hati. Tentu saja mereka tahu kebohongan nenek Chu Bijun. Tapi seorang pengawas tiba-tiba mulai berteriak. Jika kalian mengetahui bahwa Huayu Building akan diserang, kenapa kalian tidak menolong lebih awal? Ya, kata-kata tersebut bahkan membuat nenek Chu Bijun terkejut. Berani-beraninya seorang pengawas membentak seorang ahli di ranah visi dewa. Dan dengan cepat juga nenek Chu Bijun pun meminta maaf kepada kedua penatua dan berkata jika ia sedang tidak bisa berpikiran jernih dan mengeluarkan kata-kata bodoh. Tapi nampaknya si pengawas ini tetap bersikukuh kepada pendiriannya dan mengatakan jika bantuan tersebut hanyalah omong kosong karena Zovan hanya mengirimkan 2 orang saja, bukannya pasukan penuh untuk membantu mereka. Bahkan Zovan juga tidak terlihat. Lalu Shuking pun mulai menjawab, dasar wanita bodoh, apakah kau pikir kau bisa membaca rencana rumit dan brilian dari pelayan Zuo? Sebelumnya pengawas ini juga menyinggung tentang akar bodi. Lalu Shuking juga menjelaskan kepada nenek, oh ya, untuk akar bodi pelayan Zuo memberitahukan padaku untuk tidak membicarakannya. Jika kau penasaran tanyakan saja kepadanya secara langsung. Tapi nampaknya sulit bagi nenek untuk menyinggung hal tersebut. Dan satu hal lagi, Shuking juga berkata saat mereka berdua dikirim, pelayan Zuo sudah bisa membaca situasinya dan mereka pun membuat kelompok untuk menyerang Pilking Hall. Mendengar informasi tersebut tentunya lagi-lagi membuat nenek Chu Bijun terkejut. Apa? Menyerang Pilking Hall? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Ceritanya bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit dari apa yang Mimin ceritakan. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.